ini. Pertama, riswah itu Pak, sogok menyogok. Sogok menyogok ini ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak semuanya sogok menyogok haram, tidak Pak. Ada sogok menyogok yang haram, ada sogok menyogok yang boleh. Yang boleh itu nyogoknya. Ada nyogok yang boleh, ada nyogok yang tidak boleh. Tapi kalau urusan menerima sogok, semuanya tak boleh. Begini, Bapak maju perkara di persidangan, masalah tanah misalnya. Bapak tahu betul ini tanah itu yang punya Bapak, sesuai ini begini. Cuman kalau hakim itu tidak dikasih amplop, misalnya, bisa jadi Bapak kalah. Jadi akhirnya Bapak break untuk memenangkan perkara, dan itu memang punya Bapak. Maka dalam hal ini yang menyogok hukumnya boleh, yang menerima hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia tahu ini bukan tanah dia, akhirnya dengan bermacam cara dia lakukan, disogoklah si hakim tadi, akhirnya dia menang perkara padahal bukan hak dia. Maka yang begitu, yang nyogok dan yang menerima sogok sama-sama haram. Nah, sekarang kita kembali ke masalah pilkada. Datanglah orang tim lagi tuh ke rumah Bapak. Carikan orang berapa? 100. Berapa setiap orang? Ya kalau enggak yang biru, yang merah lah gitu ya. Yang biru 50, yang merah 100 gitu. Nah akhirnya cairlah duit tadi, Bapak bagi-bagikan untuk milik ini. Itu Pak, jangan kita cerita hukum agama dulu. Secara hukum negara aja tak boleh. Dianggap politik uang kan, dan itu bisa diperkarakan kalau bisa ditemu, bisa begitu, kalau bisa dijumpai. Nah kalau kita kembali kepada hukum agama, yang berat itu bukan kepada yang memberi duit, yang berat itu kepada yang nerima. Kalau yang beri duit itu Pak, itu bisa disebut bukan nyogok. Kenapa Ustaz? Bisa disebut kalau dalam istilah fikih badlul mal. Badlul mal itu artinya mengeluarkan duit, biaya untuk mencapai sebuah tujuan. Tidak dianggap riswah, tidak dianggap sogok bagi yang memberi, tapi yang masalah kepada yang menerima. Kalau kepada yang menerima bagaimana? Kata ulama, tengok dulu. Kalau asalnya kita tak nak milih dia, tak nak milihnya, atau tak punya pilihan, tapi karena ada duit tadi, mau tak mau milih, yang begini tak boleh Pak. Kenapa? Ada 3 golongan nanti di akhirat tidak akan diperdulikan Allah, tidak akan diampuni dosanya, tidak dibersihkan dosanya. Orang lain masuk surga, dia masih nunggu. Siapa itu? Orang yang tidak milih pemimpin kecuali duit. Ente nak pilih siapa? Tergantung, kata dia. Kalau ada yang merah, yang biru saya tak pilih. Nah, kalau yang begini repot Pak. Masalahnya nanti. Kemudian gini, terjadinya korupsi dan lain sebagainya itu sebenarnya dari kita, dari rakyat ini. Kalau kita masih tidak cerdas, mau menjual suara kita dan lain sebagainya, itu jangan harap korupsi ini akan habis di Indonesia. Karena nanti itu akan dianggap sebagai jual beli Pak. Setelah dia jadi, semua yang harusnya milik Bapak diwakilkan semua. Kan Bapak sudah
sudah berwakil kepada dia. Diwakilkan semua, dulu udah keluar kata dia, tinggal balikkan. Makanya kita harus cerdas. Kita jangan mikirkan saat ini, tapi setiap perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi yang masalah kalau hukum sogok menyogok, titik beratnya ada pada orang yang menerima. Beda begini, bapak memang dari awal nak milih orang itu, kemudian bapak diberi duit, boleh tidak diterima? Oh terima, tidak apa-apa pak, karena itu tidak merubah keinginan bapak. Biar tidak diberi duit, memang nak milih itu. Nah itu tidak disebut sogok, tidak disebut menerima sogok. Tapi bapak jangan minta, saya ini tetap pilih ente, tapi kasihlah duit katanya. Nah itu minta pun tak bagus. Jadi yang disebut sogok itu asalnya bapak cuman karena kena serangan pacar tadi itu berubahlah jadi B misalnya. Nah, yang begini yang disebut sogok menyogok. Tapi kami tak ada janji Pak Ustaz. Ada orang datang diberi duit diterima, datang lagi diterima, didatang lagi diterima, semuanya diterima. Apa alasannya kita? Kita tidak berjanji. Memang kita tidak berjanji, tapi kita dituntut untuk balas budi Pak. Orang memberi itu ada maksudnya. Beda kalau sebelum, setelah pilihan. Kalau udah selesai, beri terima ya. Tapi kalau ada rencana, memang dia tidak minta untuk dicoblos, tapi kata dia pandai-pandai seorang lah kata dia. Nah pandai-pandai seorang itu yang kita berat. Jadi apalagi ini lagi untuk kawan-kawan pengurus-pengurus masjid dan lain semacamnya. Jangan gadaikan masjid kita. Jangan gadaikan masjid kita, jangan gadaikan surau kita. Cuman karena misalnya kita mau merehabnya atau membangunnya dan lain sebagainya, jangan sampai jual masyarakat kita kepada salah satu pasangan. Biarlah masyarakat kita itu memilih dengan sendirinya. Supaya tidak ada kontrak politik, tidak ada namanya riswa sogok menyogok. Sayang bangunan agama kita, bangunan ibadah kita dibangun dari sesuatu yang tidak jelas. Barokahnya itu yang kita pikirkan. Barokah itu yang kita pikirkan. Jadi riswah itu sogok menyogok, ada sogok yang boleh, ada sogok yang tak boleh. Misalnya salah satu pasangan calon mengeluarkan duit, tujuannya apa? Yang ada calon lain ini orang tak bagus, supaya dia menang mesti pakai duit. Berarti duit yang dia keluarkan untuk melawan yang tidak bagus tadi. Maka itu tidak disebut sogok, namanya badlul mal, biaya untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi yang nerima itu yang masalah. Kecuali memang yang nerima itu nak pilih itu. Itu beda lagi, beda ceritanya, bukan riswah, bukan sogok dan semacamnya. Jadi pembahasannya luas. Kemudian yang kedua tentang kafir harbi. Kafir itu Pak ada 4. Harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Harbi musuh yang tidak siap ikut damai, yang tidak siap hidup damai dengan orang Islam. Harbi, mau perang. Kemudian ada dhimmi. Dhimmi ini siap hidup damai dengan Islam, tapi dia bayar fidyah, jizyah. Apa jizyah itu Pak? Pajak. Pajak bukan pajak tanah, pajak motor Pak. Pajak karena dia berstatus bukan Islam. Kemudian ada namanya musta'man, kafir yang dilindungi. Kemudian ada kafir namanya mu'ahad, kafir yang damai dengan perjanjian. Nah, kafir yang harbi itu ya bisa dibilang macam Yahudi yang
dengan serta-merta menyerang orang yang tidak bersalah, orang-orang sipil, anak-anak, itu bisa disebut harbi. Pertanyaannya, kalau mendukung mereka apakah ikut harbi? Tidak. Ada orang Islam setuju dengan Zionis, malah bagus kata dia orang Israel nyerang Palestina misalnya. Ada yang bilang begitu. Apakah dia termasuk kafir harbi orang Islam tersebut? Tidak. Tapi bisa masuk dalam golongan munafik. Munafik itu Islam dan tidak kafir. Jadi Islam, kafir, munafik. Munafik ini perilakunya Islam, tapi hatinya kafir, Pak. Condongnya itu. Maka mereka dalam secara syariat tetap dihukumi Islam. Seandainya dia mati, dia tetap dikebumikan, dirawat sebagaimana orang Islam. Munafik. Urusan nilainya dia di sisi Allah, biarlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendukung kafir harbi itu tidak disebut kafir, tapi disebut munafik. Munafik itu dalam Quran disebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tingkat lapisan paling bawahnya neraka. Jadi kalau ada neraka berlapis-lapis, yang paling bawah itu dia munafik ini. Dan itu yang dulu menjadi musuh beratnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita memahaminya seperti itu. Cuman begini, sekarang ini kita mesti cerdas dalam situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita kalau menerima berita harus berita yang akurat. Jangan mudah percaya, Pak. Sekarang ini zaman semuanya bisa dibuat-buat. Kita jangan ada berita begini, oh berarti begini, enggak. Kadang beritanya begini, yang terjadi tidak begitu. Makanya kita harus cerdas. Intinya, apa yang diajarkan Nabi, sedang-sedang, tawassut. Kalau kita cinta kepada orang Israel, orang Palestina, cinta sedang-sedang. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita benci kepada Yahudi, Zionis yang telah memperandakan Palestina, bencilah yang sedang-sedang. Benci dan cinta itu, Pak, itu tipis sekali. Orang yang terlalu benci biasanya lama-lama suka. Orang yang terlalu suka biasanya lama-lama benci. Bapak boleh tanda, kalau ada orang ketemu dengan Bapak, suka muji Bapak, tandai orang itu, Pak. Nanti suatu saat dia akan menghina Bapak. Tapi kalau ketemu dengan orang yang sangat benci dengan Bapak, boleh tanda itu, dia nanti suka dengan Bapak. Nah, tapi kalau ada orang biasa berteman dengan Bapak, mengetahui keburukan Bapak, kesalahannya ya diberitahu, ditegur, biasalah. Kalaupun ada kelebihannya ya tak agak dipuji-puji, biasa-biasa gitu. Nah, itu biasanya awet selamanya. Jadi habibakahu nama asa ayyakuna baghidaka yawma. Cintailah orang yang kamu cintai, kata Nabi, sedang-sedang. Suatu saat bisa jadi orang yang kamu cintai itu adalah menjadi orang yang paling kamu benci. Abghid baghidaka nama. Benci kepada orang yang kamu benci itu ya sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibuka haunamma yaumamma. Bisa saja suatu saat orang yang paling kamu benci itu jadi orang yang kamu paling cintai. Jadi semuanya dudukan di porsinya. Kita tidak setuju dengan Israel karena apa? Kita mendukung Palestina karena apa? Mesti tahu karena apa. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu jelas benarnya, dan jangan pula mudah terpecah belah karena berita yang belum juga jelas benarnya. Itu yang mesti dipahami. Nah, silakan.